Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang teori komunikasi dramatisme yang disampaikan oleh Mesyaro dan Tifal Kautsar. Teori komunikasi dramatisme. Tokohnya yaitu pada tahun 1945, Kenneth Duvall Brooke memperkenalkan konsep dramatisme sebagai metode untuk memahami fungsi sosial dari bahasa dan drama sebagai pentas simbolik, kata, dan kehidupan sosial. Tujuan dramatisme adalah memberikan penjelasan logis untuk memahami motif tindakan manusia atau kenapa manusia melakukan apa yang mereka lakukan. Sejarah teori dramatisme dikembangkan oleh Kenneth Brooke pada awal tahun 1950-an untuk menganalisa hubungan antar manusia. Dramatisme adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami penggunaan simbol-simbol dan dunia sosial. Pendekatan ini sangat penting bagi teori komunikasi karena penggunaan simbol-simbol yang utama terjadi melalui bahasa sebagai alat komunikasi. Pengertian dramatisme. Teori dramatisme adalah teori yang mencoba memahami tindakan kehidupan manusia sebagai drama. Teori ini membandingkan sebuah pertunjukan dan menyatakan bahwa sebagaimana dalam sebuah karya teatrikal, kehidupan membutuhkan seorang aktor, sebuah adegan, beberapa alat untuk menjadikan adegan itu sebagai tujuan. Asumsi-asumsi dramatisme. Yang pertama, manusia adalah pembuat pilihan-pilihan. Menurut Brooke, yang ada dalam diri manusia, simbol-simbol memberikan motivasi kepada kita untuk melakukan sesuatu, dan bahasa adalah sistem simbol yang paling penting. Simbol-simbol ini yang membuat manusia sebagai kemampuan yang unik untuk merasakan ketidakhadiran sesuatu atau hal-hal negatif lainnya. Hidup adalah drama. Bagi Brooke, hubungan antara hidup dan drama bersifat literal daripada metafora. Dramatisme juga mengakui bahwa manusia cenderung untuk bertindak dibandingkan dengan bergerak. Perbedaan antara tindakan dan gerakan adalah bahwa manusia membuat berbagai macam pilihan untuk bertindak melalui simbol-simbol. Yang ketiga, simbol dan sistem bahasa merupakan penyaringan di mana individu mengalami kehidupan. Brooke berpendapat bahwa ketika manusia menggunakan simbol-simbol dengan tujuan untuk berinteraksi, mereka menyaring pengalaman hidup sosial mereka melalui layar deterministik. Layar ini yang mengarahkan perhatian mereka pada representasi realitas tertentu. Manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Beberapa hal yang dilakukan manusia dimotivasi oleh naluri hewan yang ada dalam diri kita, dan beberapa hal lainnya dimotivasi oleh simbol-simbol. Dari sebuah simbol yang digunakan manusia, yang paling penting adalah bahasa. Konsep dasar dramatisme. Yang pertama, pentat adalah instrumen yang digunakan sebagai konsep yang saling terhubung yang dapat membantu kita memahami dari berbagai tindakan manusia. Pentat dramatisme ini mempunyai 5 elemen, yaitu act, scan, agent, agency, dan the purpose. Kemudian ada consubstantiality. Menurut Brooke, membantu untuk menjelaskan dimensi tindakan sosial. Menjelaskan dimensi tindakan sosial bahwa consubstantiality adalah istilah yang digunakan untuk kepada hasrat manusia untuk terhubung dengan manusia lainnya. Dramatisme dan retorika. Brooke menyatakan bahwa definisi retorika intinya adalah
persuasi dan tulisannya mengeksplorasi cara-cara di mana persuasi dapat terjadi. Gusfield menuliskan ada 4 aspek dari pemikiran Burke yang sangat berpengaruh dalam memandang dunia sosial. Yang pertama, untuk memahami bahasa sebagai bentuk aksi. Yang kedua, untuk memahami aksi atau perilaku manusia sebagai sebuah bentuk drama, karenanya dapat digunakan untuk kerangka analisis yang sama, misalnya karya sastra. Yang ketiga, memahami aksi atau perilaku manusia sebagai sebuah tindakan retorika yang dikembangkan untuk menganalisis situasi yang melibatkan penampil maupun khalayak. Yang keempat, program yang pluralistik dan dialektikal untuk menganalisis perilaku manusia. Identifikasi dan substansi. Identifikasi adalah kesamaan yang ada antara pembicara dan penonton. Burke menggunakan substansi sebagai istilah umum untuk menggambarkan seseorang, mulai dari karakteristik, fisik, bakat, pekerjaan, pengalaman, kepribadian, keyakinan, dan sikapnya. Semakin banyak tumpak tindih antara substansi pembicara dan substansi pendengar, semakin baik tingkat identifikasinya. Proses rasa bersalah dan penebusan. Hal yang utama dalam teori Burke adalah bahwa rasa bersalah adalah sifat intrinsik yang ada dalam kondisi manusia. Karena kita terus merasa bersalah, kita juga terus berusaha untuk memurnikan diri kita sendiri dari ketidaknyamanan rasa bersalah. Yang selanjutnya, proses merasa bersalah dan berusaha untuk menghilangkan ada di dalam siklus Burke. Tatanan atau hierarki merupakan peringkat yang ada dalam masyarakat, terutama karena kemampuan kita untuk menggunakan bahasa. Negativitas merupakan perasaan menolak tempat seseorang dalam tatanan sosial, memperlihatkan resistensi. Burke menciptakan frase digrogoti kesempurnaan. Ia mengatakan demikian karena simbol kita memungkinkan diri kita untuk membayangkan kesempurnaan. Selanjutnya, pengorbanan. Ada cara di mana kita berusaha memurnikan diri dari rasa bersalah yang kita rasakan sebagai bagian dari kondisi manusia. Ada 2 tipe dasar pengorbanan atau memurnikan rasa bersalah kita. Pertama adalah mortifikasi, yang merupakan salah satu metode untuk memurnikan diri dari rasa bersalah dengan menyalahkan diri kita sendiri. Yang kedua adalah perkambing hitaman, yaitu salah satu metode untuk memurnikan diri dari rasa bersalah dengan menyalahkan orang lain. Yang selanjutnya, penebusan adalah langkah terakhir dalam proses ini, yang berarti penolakan sesuatu yang tidak bersih dan kembali pada tatanan baru setelah rasa bersalah diampuni sementara. Kunci tahap penebusan adalah fakta bahwa rasa bersalah hanyalah dihilangkan secara sementara. Dan selanjutnya, heurisme. Sehubungan dengan heurisme, kebanyakan kritikus sepakat bahwa teori dramatisme sangat sukses. Misalnya saja, dramatisme pada mulanya digunakan dalam analisis retoris dari pidato-pidato. Manfaat mempelajari teori dramatisme dalam teori komunikasi, yaitu mempelajari teori dramatisme dapat memberikan beberapa manfaat. Di antaranya adalah kita dapat mengetahui dan memahami pengertian dramatisme. Kita dapat mengetahui dan memahami beberapa konsep dasar dalam teori dramatisme. Kita dapat mengetahui dan memahami kritik terhadap teori dramatisme yang dikemukakan oleh para ahli.
Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.